Aku sering lupa, sejak kapan rumah ini terasa terlalu sunyi. Rizky sudah tinggal bersamaku sejak ia masih SMP. Ibunya menitipkannya sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Waktu itu dia kurus pendiam dan selalu memanggilku dengan suara pelan, Kak Sinta. Aku menganggapnya kayak adik. Kadang, seperti anak sendiri. Tapi sekarang usianya 20. Kak Sinta, aku berangkat dulu ya. Aku menoleh dari dapur. Rizky berdiri di dekat pintu, ransel di punggung, kaos polos membingkai tubuhnya yang kini jauh berbeda dari bocah dulu. Tingginya hampir sejajar denganku. Tatapannya tenang, terlalu tenang. Iya Riz, pulangnya jangan malam-malam loh ya, jawabku. Iya Kak Sinta. Nada suaranya rendah, dewasa. Aku masih sibuk mengaduk sayur sampai suara pintu tertutup. Entah kenapa, panggilan itu tertinggal lebih lama di kepalaku. Sebenarnya, beberapa bulan terakhir aku sering merasa diperhatikan. Bukan secara terang-terangan sih ya. Rizky tidak pernah kurang ajar, tapi ada jeda pandang yang terlalu lama, perhatian yang terlalu sigap, seolah ia selalu sadar di mana aku berada. Dan yang paling mengganggu perasaanku, aku menyadarinya, suamiku makin jarang pulang. Alasannya selalu sama, kerja, lembur, urusan luar kota. Aku berhenti bertanya. Di rumah ini hanya ada aku dan Rizky. Berbagi ruang yang semakin terasa sempit. Sore itu aku pulang lebih awal. Badanku lelah, kepalaku berat. Aku duduk di sofa tanpa melepas sepatu, memejamkan mata. Kak Sinta capek? Aku membuka mata. Rizky sudah berdiri di sana. Sedikit, jawabku. Ia mengambilkan segelas air, meletakkannya di meja tanpa suara, lalu duduk di ujung sofa. Jaraknya aman. Harusnya aman. Kalau Kak Sinta mau istirahat, aku yang beresin dapur. Aku menatapnya. Kalimat itu sederhana, tapi caranya bicara, tenang, yakin, membuatku merasa diperhatikan terlalu dalam. Terima kasih, kataku. Kami diam. Hanya kipas angin berputar pelan. Aku bisa merasakan keberadaannya, bukan lewat sentuhan, tapi lewat kesadaran bahwa ia ada dan memperhatikanku. Dulu, katanya pelan, Kak Sinta sering nemenin aku kalau aku nggak bisa tidur. Tanpa sadar aku tersenyum kecil. Kayak gitu kamu masih ingat? Iya. Ia menoleh. Makanya aku nggak suka aja kalau lihat Kak Sinta kelihatan sendirian. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang seharusnya. Aku berdiri. Terlalu cepat. Aku ke kamar dulu. Iya, Kak Sinta. Jawabnya singkat, tapi seolah gantung terus di telingaku. Aku melangkah pergi tanpa menoleh. Tapi malam itu, di atas ranjang, aku menatap langit-langit lama sekali. Rizky bukan lagi anak titipan yang dulu, dan panggilan Kak Sinta entah sejak kapan terdengar terlalu dekat di hatiku. Suamiku tidak pulang lagi. Bukan semalam, bukan 2 malam. 3 hari berlalu tanpa kabar. Ponselnya tak aktif. Pagi itu seorang pria datang membawa map coklat. Wajahnya datar. Ucapannya rapi, dingin, seperti sudah dihafal. Hutang atas nama suami ibu. Jatuh tempo. Tanganku gemetar saat menerima itu. Angkanya membuat dadaku sesak. Aku coba menjelaskan, aku tidak tahu, aku tidak terlibat. Tapi suaraku terdengar kecil bahkan di telingaku sendiri. Rizky muncul di sampingku, tidak menyentuh, tidak memotong. Ia hanya berdiri setengah langkah di depan. Cukup untuk membuatku merasa terlindungi. Kami perlu waktu, katanya sopan. Tolong jangan datang mendadak seperti ini. Pria itu menatap Rizky, menimbang. Lalu pergi dengan peringatan yang terasa seperti ancaman. Pintu tertutup. Kakiku lemas. Aku duduk di lantai. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan.
Semua rasa yang kupendam, marah, takut, malu, keluar bersamaan. Aku menutup wajah, berharap dunia berhenti sebentar saja. Rizky jongkok di depanku. Jaraknya dekat, tapi masih sopan. Suaranya rendah, stabil. Tenang, Kak. Aku mencoba. Gagal. Aku menggeleng, air mataku jatuh lagi. Dia kabur, kataku akhirnya. Dia ninggalin ini semua. Rizky tidak langsung bicara. Ia menunggu sampai napasku sedikit teratur. Lalu dengan nada yang tidak memaksa tapi tegas, ia berkata, "Masih ada aku, Kak." Aku mengangkat wajah. "Ini bukan tanggung jawabmu." Ia menatapku lurus. Tidak menantang, tapi juga tidak mundur. Aku masih di sini. Aku lihat Kak Sinta lagi susah. Aku nggak mau cuma nonton. Kata-katanya sederhana. Tapi ada keberanian di sana. Keberanian yang tidak seharusnya dimilikinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berlari tanpa napas. Penagih datang lagi. Usahaku terancam tutup. Aku hampir menyerah sampai Rizky mengambil alih hal-hal yang sulit kulakukan. Bicara, menghitung, menghadapi. Aku mulai mengandalkannya, menunggu langkah kakinya setiap pagi, merasa panik kalau ia belum pulang saat sore. Suatu malam aku menemukan surat singkat di atas meja. Tulisan suamiku, isinya pendek. Permintaan maaf yang terasa kosong. Janji akan kembali suatu hari nanti. Tanganku bergetar saat membacanya. Dunia terasa berputar. Aku duduk, menahan air mata yang kembali naik. Rizky masuk melihat surat itu lalu melihat wajahku. Ia tidak bertanya. Ia hanya duduk di sebelahku. Terlalu dekat untuk diabaikan, tapi tidak menyentuh. "Dia pergi," kataku pelan. "Iya," jawabnya. "Dan aku ditinggal semua ini." Rizky menoleh. Tatapannya serius, penuh keputusan. "Bukan sendirian, Kak Sinta." Aku menutup mata. Kata-kata itu terasa hangat dan berbahaya. Malam itu aku tidur dengan pintu kamar terbuka. Bukan karena takut pada penagih, tapi karena untuk pertama kalinya aku takut pada sunyi. Dan di balik sunyi itu, ada satu nama yang terus terulang di kepalaku. Rizky. Bukan sebagai anak titipan, bukan juga sekadar orang yang menolong, melainkan seseorang yang kini terlalu penting dalam hidupku. Kami berusaha pelan-pelan. Tidak ada rencana besar, hanya bertahan dari hari ke hari. Rizky yang lebih sering keluar rumah, mengantar barang, bayar hutang, bicara sama orang yang dulu membuatku gemetar. Aku kebagian menunggu. Dan entah sejak kapan, menunggu itu jadi kebiasaan yang melelahkan. Tiap sore aku melirik jam. Bukan karena ada janji, tapi karena aku mulai menghitung sudah berapa lama Rizky pergi. Kalau langit mulai gelap saat langkah kakinya belum terdengar, dadaku terasa tidak tenang. Aku membenci perasaan itu. "Masih di jalan, Kak." Pesan singkat itu seharusnya menenangkanku, tapi justru membuatku sadar. Aku menunggu kabarnya. Saat ia pulang larut, aku sering pura-pura masih sibuk di dapur. Padahal sebenarnya aku hanya ingin memastikan dia benar-benar ada di rumah. Begitu mendengar pintu dibuka dan suara sepatunya dilepas, napasku terasa lebih ringan. "Capek, Kak." Nada itu, sedikit serak, jujur, tidak dibuat-buat. "Aku bikinin minum." Jawabku cepat, seolah itu hal paling wajar di dunia. Aku mulai hafal kebiasaannya. Cara dia naruh tas, cara dia duduk, cara dia memanggilku. Lebih pelan, lebih dekat. "Kak Sinta." Panggilan itu kini tidak lagi netral. Ada getar kecil di dadaku setiap kali mendengarnya. Suatu malam Rizky telat pulang. HP-nya tidak aktif. Aku gelisah, mencoba menenangkan diri. Mungkin baterainya habis, mungkin macet, tapi tetap saja gelisah itu tidak pergi. Saat akhirnya pintu terbuka hampir pukul 10, aku berdiri terlalu cepat. "Kamu dari mana?" tanyaku.
Nada suaraku lebih tinggi dari yang kurencanakan. Rizky terdiam sesaat lalu menjawab, "Tadi ketemu teman lama. Maaf, nggak sempat ngabarin. Aku ganggu," pura-pura tenang. Tapi di dalam dada, nyesek. Teman lama. Kata itu terasa mengganggu. Padahal aku tahu, aku tidak berhak apa-apa. "Oh, teman?" kataku singkat. Rizky menatapku lama. "Kak Sinta nunggu?" Pertanyaan itu sederhana, tapi aku merasa ketahuan. "Enggak," jawabku terlalu cepat. Ia tidak membantah, tapi sorot matanya berubah, lebih lembut, lebih waspada. Seolah ia mulai menyadari sesuatu yang sama-sama kami hindari. Malam itu, kami duduk berhadapan, lutut kami hampir bersentuhan. Tangannya sesekali bergerak mendekat saat menunjuk angka. Aku menahan diri untuk tidak menjauh, dan itu saja sudah cukup membuatku sadar. Aku merasa aman, karena ada orang di rumah. Aku merasa tenang, karena dia ada. Saat Rizky membereskan kertas-kertas dan berdiri, ia berkata pelan, "Besok aku mungkin keluar, Kak." Dadaku langsung menegang. "Kemana?" Ia tersenyum kecil. "Ngurus kerjaan, tenang aja." Aku mengangguk, tersenyum. Tapi setelah ia pergi ke kamar, aku duduk sendirian di ruang tengah, menyadari kebenaran yang tidak bisa lagi kuhindari. Aku terbiasa menunggu Rizky pulang. Aku gelisah saat dia pergi terlalu lama. Aku rindu suaranya, langkah kakinya, cara dia memanggilku Kak Sinta saat lelah. Dan itu bukan rasa aman biasa. Aku tidak pernah mengira rasa cemburu bisa muncul seterang itu di wajahku. Sore itu, Rizky pulang sama cewek, rambutnya panjang, senyumnya manis. Mereka berdiri di depan pagar, masih ngobrol saat aku membuka pintu. "Ini temanku, Kak," kata Rizky cepat. Aku mengangguk, tersenyum. "Oh," kataku singkat, "masuk dulu." Perempuan itu pamit tak lama kemudian, tapi tawanya tertinggal lebih lama di kepalaku, dan entah kenapa rumah ini terasa berbeda setelahnya. Lebih sempit, lebih pengap. Rizky memperhatikanku sejak kami masuk ke dapur. Ia pasti menyadari perubahan sikapku. Aku jadi lebih singkat menjawab, lebih dingin dari biasanya. "Kak Sinta kenapa?" tanyanya akhirnya. "Nggak apa-apa." Ia diam. Lalu berkata pelan, "Tadi Kak Sinta kelihatan nggak suka." Aku menoleh cepat. "Aku nggak bilang apa-apa." "Iya," katanya, "tapi aku ngerasa." Aku kesal karena ia benar. Lebih kesal lagi karena ia berani mengatakannya. Malam itu, aku sulit fokus. Saat menghitung uang, aku salah menjumlah. Rizky mengoreksi dengan sabar. Tangannya menahan kertas yang hampir jatuh dari genggamanku. Jari kami bersentuhan singkat. Seharusnya biasa. Tapi aku menarik tanganku terlalu cepat. Rizky menatapku. Lama. Terlalu lama. "Kalau Kak Sinta keberatan aku bisa jaga jarak," katanya pelan. Aku mengangkat wajah. "Keberatan apa?" Ia menghela napas kecil. "Gak apa-apa." Jantungku berdetak keras. Aku ingin menyangkal, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. "Aku cuma capek," jawabku akhirnya. Rizky tidak memaksa. Tapi sejak malam itu, sikapnya berubah. Ia jadi lebih hati-hati, lebih lembut, lebih sering menungguku duduk dulu sebelum ia ikut duduk di sebelahku. Lebih sering memastikan aku baik-baik saja. Dan aku justru makin sulit menjaga jarak, makin sulit mengendalikan perasaan. Suatu malam, hujan turun deras. Kami terjebak di teras menunggu reda. Udara dingin. Aku menggigil tanpa sadar. Rizky berdiri di sampingku, cukup dekat untuk menghalangi angin. "Kak Sinta dingin?" tanyanya. Sedikit. Tanpa menyentuhku, ia memindahkan posisi tubuhnya, berdiri lebih dekat. Kehangatan itu terasa, meski tidak ada sentuhan. Aku menahan napas. Ia pun diam. "Kak Sinta,"
Katanya pelan, nyaris tertelan suara hujan. Aku tahu ini salah. Aku menoleh. Apa? Cara ia menatapku berbeda. Tidak lagi ragu. Tidak lagi hanya peduli. Aku mulai suka, katanya jujur. Dan aku rasa Kak Sinta juga tahu. Dadaku bergetar. Aku ingin mundur, tapi kakiku tetap di tempat. Aku ingin menyangkal, tapi tubuhku terlalu jujur. Rizky, aku nggak minta apa-apa, potongnya cepat. Aku cuma mau jujur. Hening. Sunyi jatuh di antara kami. Hujan mereda pelan-pelan. Aku mengusap lengan sendiri, mencoba mengusir dingin yang tiba-tiba terasa lebih dalam. Rizky melihat gerakanku, lalu dengan ragu melepas jaketnya dan menyampirkannya di pundakku. Gerakannya hati-hati, seolah meminta izin tanpa kata. Terima kasih, bisiku. Ia tersenyum kecil. Sama-sama, Kak. Kata-katanya itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Terasa lebih nyaman buatku. Malam itu, kami duduk di ruang tengah lebih lama dari biasanya. Menonton televisi tanpa benar-benar menonton. Bahu kami hampir bersentuhan, kadang tersentuh, tidak ada yang menarik diri. Aku menyadari satu hal yang membuatku takut sekaligus hangat. Aku tidak menolak kedekatan itu. Dan Rizky tahu, tanpa sadar, jarak yang selama ini kujaga mulai hilang, digantikan rasa yang tidak lagi bisa kusebut sebagai aman. Tiba-tiba, hujan turun lagi, lebat. Listrik padam tanpa peringatan. Aku berdiri di dapur, mematung, menatap gelap yang tiba-tiba terasa menekan. Rumah ini terlalu sunyi ketika gelap datang. Langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Kak Sinta, suara Rizky memanggil, lebih dekat dari yang kuduga. Ya, aku di dapur, yang muncul dengan senter ponsel. Cahaya itu menangkap wajahnya. Serius, waspada. Tanpa banyak bicara, ia menyalakan lilin dan meletakkannya di meja. Bayangan kami bergerak di dinding, terlalu dekat satu sama lain. Takut? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Bohong lagi. Tapi kali ini aku tidak ingin menyangkal terlalu keras. Kami duduk di ruang tengah. Hujan menutup suara dari luar. Aku menarik jaket yang dulu disampirkannya, masih kugunakan, lebih rapat ke tubuhku. Rizky menoleh, memperhatikan. Lalu duduk sedikit lebih dekat. Tidak menyentuh. Belum. Kalau aku bikin Kak Sinta nggak nyaman, bilang, katanya. Aku menatap lantai. Kamu nggak bikin aku nggak nyaman. Kalimat itu keluar begitu saja. Terlalu jujur. Hening jatuh. Aku bisa merasakan napasnya. Hangat, tenang. Dadaku berdebar, bukan karena takut, tapi karena sadar. Rizky, dan suaraku pelan. Ini salah. Iya, jawabnya cepat. Aku tahu. Tapi, kok kamu tetap di sini? Ia menoleh. Tatapannya mantap. Karena Kak Sinta nggak minta aku pergi. Aku mengangkat wajah. Jarak kami kini sangat dekat. Terlalu dekat untuk disebut aman, terlalu jauh untuk disebut apa-apa. Tanganku gemetar di pangkuan. Rizky mengangkat tangannya, berhenti di hadapanku, seolah meminta izin. Aku tidak menjawab. Aku juga tidak menolak. Sentuhan itu akhirnya terjadi. Ringan, hati-hati. Seperti memastikan batas masih ada. Dadaku terasa hangat. Aku memejamkan mata sesaat, membiarkan detik itu lewat tanpa kata. Hujan kian deras. Listrik tetap padam. Aku bersandar, sedikit saja. Rizky menahan napas, lalu ikut bersandar. Kami duduk bersebelahan, bahu bersentuhan. Tidak ada yang bergerak cepat. Tidak ada yang memaksa. Hanya kehadiran yang terasa penuh. Kalau Kak Sinta minta aku berhenti, bisiknya. Aku membuka mata, menatapnya. Jangan sekarang. Itu saja, 2 kata. Cukup untuk mengubah segalanya. Apa saja yang terjadi setelahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata. Hanya ada momen-momen, keheningan,
napas yang selaras, dan keputusan-keputusan kecil yang diambil tanpa suara. Ketika listrik menyala kembali, kami sudah duduk berjauhan. Jarak aman kembali dipasang, rapi, seolah tak pernah runtuh. Tapi mata kami saling mencari, lalu menghindar. "Maaf ya Riz," kataku pelan. Rizky menggeleng. "Harusnya aku Kak yang minta maaf." Malam itu aku masuk kamar dengan langkah pelan. Di balik pintu tertutup, aku menyentuh dadaku sendiri, masih berdebar. Aku menyadari satu hal yang membuatku gemetar. Batas itu sudah terlewati. Setelah malam itu, semuanya berubah. Tanpa pernah kami sepakati apapun, kami jadi terlalu sering bersama, terlalu mudah saling mencari. Pagi dimulai dengan tatapan singkat di dapur, malam ditutup dengan duduk berdampingan, seolah itu kebiasaan lama. Tidak ada kata pacaran, tidak ada janji, tidak ada pertanyaan kemana ini akan berakhir. Tapi kami lengket. Rizky jadi alasan aku bangun pagi. Aku menunggu langkah kakinya. Suaranya memanggil, "Kak Sinta," dengan nada yang hanya ia pakai saat kami berdua. Aku mulai membaca suasana hatinya tanpa ia bicara. Ia juga tahu kapan aku sedang rapuh, tanpa perlu kutunjukkan. Hubungan ini tak terkendali, tapi rapi di luar. Tidak ada yang tahu. Bahkan kami sendiri sering berpura-pura ini hanya kebersamaan biasa. Kadang aku bertanya, "Kita ini apa?" Rizky menatapku lama, lalu menjawab jujur, "Aku nggak mau kasih nama yang bikin Kak Sinta terikat." Jawaban itu terdengar dewasa, juga menakutkan. Kami dekat, sangat dekat, tapi menggantung di udara. Dan entah kenapa, aku membiarkannya. Sampai suatu sore, ponsel Rizky bergetar. Ia membaca pesan itu, lalu terdiam. Wajahnya berubah. Bukan panik, tapi penuh pikiran. "Ada apa?" tanyaku. Ia ragu sesaat. "Ibu." Dadaku langsung menegang. Ibu bilang, "Mau pulang." Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti lantai yang tiba-tiba hilang di bawah kakiku. "Kapan?" tanyaku berusaha terdengar biasa. "Sebentar lagi," jawabnya pelan. "Dia pengen aku balik, katanya sudah lama ninggalin." Aku mengangguk. Tersenyum. Reaksiku terlalu tenang untuk sesuatu yang terasa menghantam. "Oh, bagus," kataku. "Kamu pasti kangen?" "Iya," katanya. Tapi matanya tidak sepenuhnya di sana. Sejak hari itu, aku jadi lebih sering memperhatikannya, lebih dari sebelumnya. Cara ia mengemasi berkas, cara ia termenung, cara ia memanggil namaku dengan nada yang terdengar ragu. Malam-malam kami masih ada. Kedekatan itu belum pergi, tapi di sela-selanya ada bayangan perpisahan yang mulai menyusup. Suatu malam aku tidak tahan. "Kamu bakal pergi?" tanyaku pelan. Rizky terdiam, lalu mengangguk kecil. Aku harus, dia ibuku. Untuk pertama kalinya aku takut, bukan pada sepi, tapi pada kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar kumiliki. "Kalau kamu pergi," kataku lirih, "aku harus gimana?" Rizky mendekat, terlalu dekat, suaranya rendah. "Kak Sinta nggak sendirian. Hubungan kami tidak punya nama, tidak punya janji, tidak punya ikatan yang bisa kupegang saat takut ini berakhir. Dan kini, kenyataan datang tanpa permisi. Ia punya tempat untuk pulang, dan tempat itu bukan aku." Malam itu aku tidur dengan pintu kamar terbuka lagi. Bukan karena takut gelap, tapi karena aku ingin mendengar langkahnya selama aku masih bisa. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur, apakah aku siap kehilangan Rizky? Atau justru kehilangan diriku sendiri jika ia pergi? Hari kepulangan ibunya datang lebih cepat dari yang kupikirkan.
Rumah ini mendadak ramai oleh koper dan rencana. Rizky jadi sering keluar masuk kamar, memastikan semua rapi. Aku membantu sebisaku, melipat, menyiapkan, tersenyum, seolah ini hari biasa. Padahal dadaku terasa kosong. Kami tidak banyak bicara tentang pergi. Mungkin karena jika kata itu diucapkan, semuanya akan benar-benar berakhir. Pagi itu Rizky berdiri di depan pintu, yang dulu selalu kutunggu kepulangannya, kini siap pergi. Ia menatapku lama seperti ingin menghafal wajahku. "Kak Sinta," katanya pelan. "Terima kasih." Aku mengangguk. Jaga diri. Kalimat paling aman, paling pengecut. Ia melangkah mendekat, tidak menyentuh, tidak melanggar apapun. Tapi jarak itu terasa lebih dekat dari semua kedekatan kami sebelumnya. Kalau suatu hari, ia berhenti, menghela napas. Kalau suatu hari kita ketemu lagi, Kak Sinta mau nyapa aku seperti biasa. Aku menatapnya. Senyumku kecil, nyaris tak ada. "Kamu masih bakal manggil aku Kak Sinta?" Ia tersenyum, hangat. Selalu. Pintu tertutup pelan. Tidak ada drama. Tidak ada air mata yang jatuh di depan. Hanya keheningan yang tertinggal dan ruang kosong yang kini terasa terlalu luas. Hari-hari berlalu. Aku kembali mengurus usaha, menyibukkan diri, belajar tidur tanpa menunggu langkah kaki. Kadang aku baik-baik saja. Kadang aku harus berhenti sejenak hanya untuk menarik napas. Suatu sore, ponselku bergetar. Pesan singkat, dari nomor yang kuhafal di luar kepala. "Kak Sinta, aku sudah sampai. Semuanya baik-baik saja. Terima kasih selama ini sudah baik sama aku." Aku membaca pesan itu lama, lalu membalas, "Jaga diri. Kalau lelah, ingat, kamu pernah pulang ke sini." Tak lama Rizky membalas pesanku. Aku ingat, dan mungkin suatu hari aku mampir lagi. Aku tersenyum kecil, menatap halaman rumah yang kini sunyi, tapi tidak lagi kosong. Aku tidak tahu apakah kami akan benar-benar bertemu lagi. Aku tidak tahu apakah waktu akan mengizinkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menutup pintu sepenuhnya. Karena beberapa pertemuan tidak selesai dengan perpisahan, mereka hanya menunggu waktu yang lebih tepat.